Oke ya, video kali ini saya akan mereview ergonomi Benelli TNT 249S yang tahun 2021 ya ini. Jadi ini adalah Benelli TNT generasi kedua yang detail perbedaannya sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Jadi perubahannya seperti apa itu kalian bisa tonton di video review saya, linknya akan saya taruh di deskripsi. Sekarang saya akan lebih detail lagi untuk membahas ergonominya. Bagaimana sih ergonomi motor ini untuk saya yang tingginya 167 cm dengan berat 61 kg. Nah, jadi seperti ini ya posisi duduk saya. Pertama yang saya rasakan itu dari jangkauan kaki ke tanah. Ini jinjit. Tuh. Jadi ini kalau untuk yang postur tingginya di atas 170 cm akan lebih menapak ya. Cuma nanti saya akan bandingkan dengan teman saya. Nah, untuk postur tinggi saya seperti ini. Ini kalau posisi kaki saya menapak dua-duanya seperti ini. Kalau salah satu seperti ini. Nah, ini baru bisa menapak dengan baik. Kemudian untuk joknya, wah, ini sih joknya nyaman sekali sih. Kalau saya bandingkan dengan MT25 ataupun Z250, ini paling nyaman. Dimana joknya itu lebih lebar, panjang, busanya lebih tebal dan empuk. Terus untuk tekstur kulitnya ini meskipun halus, tapi dia itu nggak sehalus MT25 gitu loh. Jadi dia itu ada rasa rigidnya sedikit. Nah, kemudian untuk posisi kaki naik ke full step seperti ini. Nah, untuk kakinya seperti ini ya. Ini untuk saya pribadi lumayan mundur. Kalau saya duduk paling mundur seperti ini. Nah, ini masih termasuk mundur sih. Tuh kelihatan kan dari tekukan kaki saya seperti ini. Lalu untuk jarak dari full step ke jog itu masih lumayan tinggi. Jadi dia itu nggak terlalu nekuk sekali. Kemudian dari sebelah sini, nah ini kan dari sini kan lebih sempit ya. Jadi bahasa itu bisa lebih menjepit seperti ini ke tangki. Dan karena tidak ada serut atau semacamnya, masih jauh sih. Jadi dengan rangka pun lutut saya masih leluasa. Jadi masih jauh ya jaraknya. Kemudian dari berat motornya sendiri, ini kalau saya bandingkan dengan 250 cc yang lain, ini paling berat. Jadi beratnya ini 184 kg. Beda dengan MT25 atau Z250 yang sekitar 160-an ya. Kalau ini 184. Jadi rasanya tuh emang lumayan berat tuh. Dan titik beratnya itu kesannya lebih tinggi. Jadi mirip karakternya seperti ER6 ya. Jadi kalau kalian pernah naik ER6N, itu rasanya mirip-mirip seperti itu, tapi ini sedikit lebih ringan. Secara kan itu beda cc. Lalu untuk posisi tangan ke stang seperti ini. Nah, ini untuk saya jangkauannya sih lumayan jauh. Meskipun dia itu pakai racer tinggi dan juga stangnya lebar ya seperti ini dan sedikit menekuk dalam. Tapi untuk saya sih tegak bisa sebenarnya. Tapi tangan saya itu lebih lurus. Jadi kalau pakai bela-bela seperti ini kita harus agak lebih menunduk. Tuh, terutama kalau putar balik lah. Nah, satu lagi karena ini suspensinya pakai upside down dan ukurannya itu besar. Jadi radius putarnya itu enggak sekecil motor 250 yang lain ya. Tuh. Jadi cukup terbatas sih untuk dipakai belok seperti ini. Seperti ini udah mentok.
Jadi kalau kalian nggak terbiasa pakai suspensi upside down ataupun yang belum terbiasa pakai motor naked yang pakai upside down seperti ini, itu harus hati-hati sih kalau putar balik. Ini kalau saya sih sebenarnya kurang mundur sedikit ya kalau mengejar kenyamanan, tapi kalau kalian yang tingginya 170 ke atas akan lebih mudah sih menjangkaunya. Dan untuk stangnya seperti ini. Ini saya suka sih finishingnya warna silver seperti ini. Jadi kesan apa ya? Kesan premiumnya itu dapat. Dan kokpitnya bisa kalian lihat ya. Nah, untuk kokpitnya seperti ini ya, bisa kalian lihat. Ini emang apa ya? Kalau untuk saya pribadi sih kurang familiar, bukan yang mirip-mirip dengan motor lain itu enggak. Jadi seperti ya emang karakter Benelli seperti ini. Ini garis desainnya seperti ini. Jadi Benelli itu seperti memberi garis desain sendiri ya untuk bagian kokpit. Jadi seperti tidak ada persamaan dengan motor lain. Tapi kalau kita lihat dari tangkinya seperti ini ada miripnya sih. Dengan apa kalau tahu? Dengan Yamaha Bison. Ini menurut saya pribadi ya. Mungkin kalau untuk kalian nggak tahu ini mirip motor apa. Tapi untuk saya bagian sini mirip sekali dengan Bison sih. Nah, untuk kuncinya sudah saya bahas di video review sebelumnya. Tuh kalau kita lihat. Nah, pada posisi seperti ini pun speedometernya sangat jelas ya. Kalau kita lihat dari sini tuh benar-benar jelas. Tuh kan. Jadi meskipun bentuknya itu nggak terlalu besar, tapi untuk angka-angkanya ini sangat jelas lah untuk kita lihat dari posisi berkendara seperti ini. Jadi seperti itu. Kemudian untuk suspensi yang depan, aduh, ini kok kaku ya. Yang depan itu kaku banget loh. Tuh. Dan ini memang karakter khas suspensi upside down sih. Jadi dia tuh lebih keras. Nah, di sini nggak tahu ya. Di sini semacam ada setelan, tapi ada satu sisi aja. Yang sebelah kiri ini nggak ada. Ini saya kurang tahu sih gimana. Ini emang berfungsi buat penyetelan atau enggak. Tapi kok hanya satu gitu loh. Mungkin bagi kalian yang tahu bisa komen di bawah ya. Kemudian untuk suspensi yang belakang, nah ini tadi sempat saya utak-atik sedikit nih. Jadi ini empuk banget. Nah, ini enaknya yang belakang ini kan bisa kita setel. Ada dua macam tingkat penyetelan. Jadi preload sama ribbonnya itu ada. Oh ya, ada satu lagi dari bagian footstep. Karena footstepnya ini modelnya berbeda dengan motor-motor lain ya. Ini footstepnya jujur untuk saya pribadi kurang panjang sedikit. Jadi kurang melebar lah istilahnya. Karena bagian ujungnya ini kan dia model bulat. Tuh bisa kalian lihat dari kamera ini, kamera dari GoPro saya, itu kan modelnya bulat. Jadi kalau kita terlalu minggir seperti ini, itu seperti licin gitu loh. Tuh. Tapi it's okay sih, bisa kalian pepetkan seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Sekarang saya akan mengajak teman saya yang punya postur tinggi lumayan berbeda dengan saya sih. Jadi sebagai pembanding lah ya, bagaimana ergonominya. Kemudian juga saya akan mencoba duduk di belakang sebagai penumpang. Oke? Nah oke, sekarang saya bersama dengan Mas Arif. Nah di video sebelumnya kan sudah saya praktekkan juga ya di Kawasaki Z250. Sekarang saya mengajak Mas Arif juga, karena dia ini punya postur yang lumayan berbeda dengan saya. Yuk. Oke, pertama ini untuk posisi saya yang tinggi sekitar 176 cm ini naik sangat mudah menurut saya, karena ini motor cenderung pendek. Untuk tangan saya menjangkau ke posisi kemudi atau setir ini rasanya juga nyaman, nggak terlalu jauh juga nggak terlalu dekat. Jadi untuk jarak jauh, untuk kalian yang ingin touring mungkin atau perjalanan jarak jauh lainnya, ini menurut saya sangat nyaman sekali.
Terus untuk posisi footstep ini juga cenderung sama dengan 250 cc yang lain. Motor kelas 250 cc yang lain ini tergolong tekukannya itu nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah, jadi pas. Terus untuk posisi kaki saya kalau menapak ke tanah ini juga masih sangat nyaman, menapak sempurna, nggak terlalu menekuk juga nggak terlalu lurus ya, jadi masih aman-aman saja. Mungkin untuk tinggi kalian yang di bawah 170 cm mungkin akan sedikit menjinjit. Terus untuk joknya sendiri gimana? Untuk joknya sendiri ini busanya menurut saya cukup keras. Menurut saya ini cukup keras, tapi untuk perjalanan jauh masih tergolong nyaman ini, karena masih ditumpu dengan shock breaker belakang ini yang menurut saya empuk sekali ini. Bisa di setel juga sih tingkat kekerasannya. Jadi kalau kalian yang merasa terlalu empuk bisa kalian setel langsung tanpa menggunakan kunci. Jadi dengan menggunakan tangan sudah bisa di setel tingkat kekerasannya. Oke. Lalu untuk berat motornya sendiri ya? Untuk berat motornya sendiri ini di kelas 250 cc menurut saya sama, cenderung sama dengan kelas 250 cc yang lain. Mungkin untuk berbelok mungkin ini sedikit lebih berat kalau menurut saya, mungkin karena shock breaker yang memiliki diameter yang besar, upside down juga, kemudian dengan tapak ban yang lebar juga 120 bagian depan, jadi menurut saya ini masih lebih berat dari 250 cc yang lain. Oke. Terus untuk posisi tangan ke stang? Posisi tangan ke stang ini nyaman. Ini menurut saya malah lebih ke arah motor cruiser nyamannya. Memang tidak terlalu tinggi seperti motor cruiser, cuma ini nyamannya setara dengan Yamaha Bison menurut saya. Malah dengan kelas seperti kelas 250 cc seperti Z250 atau MT25 ini cenderung lebih nyaman, lebih tinggi. Karena di sini sudah ada racernya juga, ada tambahan lagi agar stang itu lebih tinggi. Jadi menurut saya ini paling nyaman stangnya. Mungkin untuk di kelas 250 cc yang senyaman ini mungkin ada kompetitornya yaitu Inazuma. Menurut saya ini sama nyamannya. Oke, jadi seperti itu ya. Terus untuk suspensi? Untuk suspensi belakang ini sangat empuk sekali. Menurut saya ini paling empuk di kelasnya. Terus untuk yang bagian depan ini malah sebaliknya, malah paling keras di kelasnya. Bagian depan ini malah kalau saya gunakan untuk rim seperti ini, saya tekan tuas rim, malah dia nggak mengikuti gerakan tubuh saya. Jadi seakan-akan kaku. Sedangkan yang belakang ini malah sangat empuk. Karena ada penyetelannya itu ya? Iya. Jadi bisa disesuaikan dengan postur kita, mau empuk atau mau keras. Ataupun kalau misalnya kita berboncengan terlalu empuk, bisa di setel ke gerakannya. Nah, jadi seperti itu ya? Iya. Oke, sekarang saya akan mencoba duduk di belakang sebagai penumpang, bagaimana ergonominya. Nah, seperti ini ya posisi duduk saya sebagai penumpang di Benelli TNT 249S ini. Pertama yang saya rasakan itu dari joknya. Ini joknya jujur empuk, enak banget sih. Jadi kalau saya bandingkan dengan MT25 atau Z250, jauh lebih empuk, jauh lebih lega, dan jauh lebih rigid sih. Karena ini tekstur joknya yang belakang ini lebih kasar. Tuh. Busanya juga lebih tebal ya? Iya, busanya juga lebih tebal. Tuh. Nggak gampang geser loh. Kemudian untuk sisa jok di belakang ini sih ada sedikit, karena ini saya posisinya lumayan mundur. Kalau saya lumayan maju seperti ini, nah ini masih ada ruang, jadi saya bisa leluasa untuk pindah posisi duduk. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena joknya ini masih pakai jok tandem atau joknya menyambung ya dengan jok pengendara. Beda dengan kompetitornya yang sudah split seat. Kalau ini pakai jok tandem, jadi lebih lebar dan leluasa. Kemudian yang saya suka di sini adalah adanya behel. Jadi kalau kita pindah posisi duduk itu
bisa pegangan seperti ini loh. Tapi tidak disarankan kalau dalam posisi berjalan. Jadi lebih aman kalau kita pegangan ke pengendara. Ya mungkin kalau kita sesama jenis ada rasa malu ya. Tapi itu adalah hal yang paling aman daripada kita pegangan di sini. Kalau di sini kesannya jadi kayak bapak-bapak ya. Kalau pegangan di behel. Jadi seperti itu. Kemudian untuk sisa bodi di belakang di sini ada sih sedikit, jadi semacam cover lampu di atasnya seperti ini. Lalu untuk posisi kaki ke footstep seperti ini ya. Nah ini kalau untuk saya pribadi jujur lebih enak kalau sedikit maju atau sedikit lebih turun, karena posisinya ini apa ya, kayak kurang enak gitu loh. Atau mungkin ada rasa lebih lebar, jadi kesannya itu sedikit lebih mengangkang seperti ini. Karena di bagian tangkainya ini yang belakang dia itu lebih melebar. Jadi kalau saya bandingkan dengan footstep yang depan, itu footstep depan itu kan lebih ke dalam, kalau ini lebih keluar. Jadi kesannya lebih mengangkang. Itu sih yang saya rasakan. Tapi untuk lainnya sih oke-oke aja ya. Dari footstepnya itu dilengkapi dengan karet, jadi bisa lebih rigid. Oh ada Patagonian Eagle ya. Nanti saya akan juga review yang itu, cuman nggak test ride ya kayaknya, review aja. Kebetulan ada unitnya di dealernya. Oke, kita kembali ke ergonomi tadi. Untuk jarak penumpang ke pengendara, ini juga khas karakter jok tandem, dimana dia itu lebih proporsional gitu loh. Jaraknya itu nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat. Kemudian dari selisih ketinggian juga nggak jauh beda. Jadi nyaman lah, kayak kalian naik CB150R ataupun Vision ya 11-12 lah dengan motor itu. Jadi seperti itu sih. Ada tambahan mungkin Mas? Tambahan jok tandemnya ini nggak terlalu tinggi, jadi dari jok rider dengan jok pembonceng itu tingginya nggak terlalu jauh, jadi masih nyaman. Kalau mungkin kalian yang mungkin membawa pasangan atau membawa istri atau orang yang kalian kenal untuk berpegangan ke rider, itu jauh lebih enak daripada motor yang menggunakan split seat. Nah, nyaman. Jadi seperti itu. Emang sih kerasa banget perbedaannya jok split seat dengan jok tandem. Oke, mungkin itu aja ya video review saya mengenai ergonomi Benelli TNT 249S ini. Oke, mungkin itu aja ya video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like apabila kalian suka dengan video ini, komen di bawah apabila ada pertanyaan, kritik atau saran. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojanro138 atau follow juga Instagram Mas Arif_PW03. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.